warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tiara Ildamarani dari Psikologi Strategi. Di sini saya akan mereview satu film yang berjudul Pintu Terlarang. Film ini tidak hanya menceritakan kengerian dan plot twist yang mengejutkan. Film ini juga menyajikan sebuah eksplorasi mendalam tentang sisi gelap psikologi manusia yang bisa kita pelajari. Dalam film ini menceritakan seorang yang kita sebut saja sebagai Gambir. Ia mengalami gangguan kejiwaan yang mengakibatkan ia berimajinasi. Nah, dalam imajinasi kali ini berkaitan dengan masa lalunya yang kelam. Sebelum ke dalam penjelasan psikologinya, saya akan menceritakan secara singkat. Di dalam imajinasinya, Gambir adalah seorang seniman yang populer karena karyanya membuat patung perempuan yang hamil. Di sela-sela menikmati hasil jeripayanya, Gambir menerima pesan misterius yang bertuliskan "Tolong saya". Pesan-pesan tersebut mengarahkan pada tempat yang bernama Hirosase. Singkat cerita, Gambir masuk ke dalam Hirosase. Ia mendapati ruangan, tempat istirahat, dan sebuah TV yang dilengkapi daftar menu channel yang bertuliskan nama-nama orang. Yang membuatnya menarik adalah siaran TV live yang dipasang secara acak di dalam rumah. Berbagai hal mengerikan yang disiarkan seperti pelecehan, pembunuhan, menyakiti diri sendiri, dan lain-lain. Namun, ada satu yang menarik perhatian Gambir, yaitu anak kecil yang meminta tolong dari orang tuanya yang kecil. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa anak kecil tersebut perwujudan dari Gambir pada masa lalunya. Pada akhir cerita, imajinasi Gambir, ia membuka pintu merah yang selama ini dilarang untuk dibuka. Secara umum, pintu sering diartikan sebagai pintu masuk atau jalan keluar. Namun, dalam konteks film ini, pintu merah dapat dimaknai sebagai pintu menuju alam bawah sadar. Pintu merah bisa menjadi representasi dari pintu masuk ke dalam bawah sadar Gambir. Di balik pintu ini tersimpan rahasia-rahasia gelap, trauma masa lalu, dan keinginan terpendam yang selama ini disembunyikan. Yang pertama, ada gangguan mental. Film ini menyentuh tema gangguan mental dengan sangat sensitif. Gambir mengalami halusinasi dan delusi yang membuatnya sulit membedakan antara realitas dan imajinasi. Yang kedua, ada trauma masa lalu. Nah, di sini ada beberapa gambar yang saya ambil. Gambar ini memperlihatkan perlakuan kasar ibu kepada anaknya. Masa lalu Gambir yang penuh trauma menjadi akar dari permasalahan yang dihadapinya. Pengalaman traumatis ini terus menggantunginya dan mempengaruhi perilaku serta keputusan yang diambilnya. Yang ketiga, ada kehilangan identitas. Akibat trauma, Gambir merasa kehilangan identitas dirinya. Ia tidak yakin siapa dirinya sebenarnya dan apa yang ingin dicapainya dalam hidup. Hal ini membuatnya merasa kosong dan kehilangan. Berikut teori psikologi perkembangan yang relevan. Yang pertama ada teori psikoanalisis Freud. Teori ini menekankan peran alam bawah sadar dan pengalaman masa kecil dalam membentuk kepribadian. Banyak simbol dan peristiwa dalam film yang dapat diinterpretasikan sebagai manifestasi dari konflik batin yang berasal dari masa lalu. Yang kedua ada teori belajar sosial Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Dalam konteks film, tokoh-tokoh dalam film mungkin telah belajar pola perilaku tertentu dari orang tua atau lingkungan sekitarnya yang kemudian mempengaruhi perilaku mereka saat dewasa. Baik, sekian review film dari saya. Sekali lagi ini hanyalah opini pribadi. Jika ada kesalahan dimohon dimaafkan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.